Oke, langsung saja ke cara membuat canister cell, mini canister cell ya. Yang pertama kali ini kita membuatnya menggunakan batang korek api ya. Kita mengambil kepalanya yang berwarna coklat itu. Nah, posisinya seperti itu dengan perbandingan serbuk gergaji 1:2. Posisi serbuk gergaji seperti itu ya. Fungsinya untuk bantalan supaya dia dapat meledak ke atas, bukan meledak ke samping atau kemana-mana ya. Setelah itu ada clay, atasnya ada serbuk mercon. Langkah pertama yaitu korek api ini kita lepas ya kepalanya dari batangnya. Caranya seperti itu dapat menggunakan tang atau pisau. Kepala korek api dikumpulkannya satu demi satu. Memang harus sabar ya. Satu demi satu lama-lama menjadi gunung. Jadi yang perlu diingat dari cara kerja ini yaitu menggunakan kepala korek api ya sebagai bahan utamanya. Dia itu sebagai lift charge atau sebagai daya angkatnya. Lalu kita masukkan tanah liat sebagai alasnya. Tidak perlu tebal-tebal ya. Pengganti tanah liat juga bisa menggunakan campuran tanah di halaman kalian ya, halaman rumah kalian. Setidaknya bukan tanah pasir ya. Bukan tanah pasir. Ciri-ciri tanah yang bisa digunakan itu lengket jika dipegang. Rekomendasi jenis tanahnya yaitu clay, tanah liat, atau bentonite clay. Nah, setelah tanah liat jadi ya sebagai alasnya, kita tandai dulu menggunakan spidol supaya jelas dan supaya kita tidak lupa ya. Lalu selanjutnya kita menambahkan sawdust atau serbuk gergaji ya. Serbuk gergaji itu serpihan-serpihan kayu sisa penggergajian ya. Jadi kalian kalau melihat orang lagi gergaji, di bawah kakinya itu suka ada debu-debu kayunya ya. Nah, itu yang dipakai. Namun kali ini karena kemarin saya tidak menemukan serbuk gergaji, saya menggunakan litter hamster ya, atau alas hewan hamster. Namun lebih baik kalian menggunakan serbuk gergaji supaya hasilnya lebih optimal. Nah, setelah itu atasnya kita baru kasih dengan kepala korek. Sekali lagi fungsi dari serbuk gergaji ini supaya meredam ledakan ya, supaya dia ledakannya ke atas. Serbuk gergaji ini perannya sebagai kasur atau bantalan ya. Nah, kita tandai lagi. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita lubangi. Nah, dari video ini ada kesalahan ya. Seharusnya melubangi dengan paku itu dari awal sebelum serbuk atau kepala korek apinya dimasukkan ya. Karena dengan cara ini kalian bisa lebih berisiko untuk meledak di tangan. Karena kepala korek api itu sendiri sensitif sekali dengan gesekan ya. Perlu hati-hati. Nah, oke, selanjutnya setelah lubang itu berhasil ditusuk dengan paku, kita masukkan dengan sumbu. Sumbu yang saya gunakan itu sumbu Viscofuse hijau ya, diameter 1 mm. Nah, setelah sumbu sudah dipastikan masuk ya, kita kencangkan atasnya supaya sumbunya terjepit dan tidak mudah lepas. Nah, oke, penampakannya seperti itu. Nah, setelah itu atasnya kita beri tanah liat atau clay ya, sebagai delay atau sebagai pelindung juga dari bagian atasnya. Karena bagian atasnya itu bahan acara utamanya begitu ya. Ada bahan warna-warni, ledakan, dan sebagainya. Oke, kita tandai dulu. Clay. Nah, sebelum serbuk merconnya dimasukkan ya, kita bolongi dulu atasnya. Jadi mekanismenya itu setelah bawahnya terbakar atau meledak, ya kita harus tambahkan sumbu untuk mencapai bagian atasnya supaya atasnya dapat meledak. Atau kalian juga dapat menggunakan korek api lagi. Tapi karena ini eksperimen ya, jadi saya menggunakan mercon saya bagian atas. Bubuk mercon yang nanti saya tambahkan itu nanti
berupa stars, bintang-bintang, atau crackling balls ya. Kalian biasanya menyebutnya dengan pretek-pretek. Nah oke, sumbunya dimasukkan seperti ini. Pastikan sumbu masuk ya. Kalian bisa mengecek dari bagian atasnya dengan flash atau sinar. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah bubuk merconnya. Kita masukkan pelan-pelan ya, hati-hati. Nah, setelah itu kita masukkan, nah ini bagian starsnya. Saya dapat dari mana? Saya dapat dari sisa-sisa mercon kemarin lebaran ya. Karena ada yang tidak menyala atau majen. Makanya saya bongkar saja. Daripada sayang duitnya kan. Daripada dibuang begitu saja, mending kita bongkar isinya. Saya kumpulkan lalu saya masukkan. Nah, kita beri tanda sebagai flash ya, mewakili serbuknya yang bernama flash powder. Untuk di video kali ini formulasi bubuk merconnya tidak saya tampilkan ya, karena untuk keamanan bersama kalian bisa searching dari website lainnya yang berbahasa Inggris, itu lebih aman karena sudah ada instruksinya dari ahli kimianya. Nah, untuk yang kedua, saya menggunakan flash powder ya, atau bubuk mercon sebagai pengganti korek api. Ini sebagai eksperimen ya, apakah bisa mengangkat ke atas. Soalnya saya pernah membongkar kanister sel yang jumbo itu. Kalian bisa menemukannya di mercon Bima Sakti, Gatot Kaca, Elang Mas, dan sebagainya. Itu mereka tidak menggunakan lift charge ya, tapi menggunakan serbuk mercon sekalian. Emang barbar sih perusahaannya. Tapi setelah saya pelajari, ternyata jika ia ditambahkan dengan sawdust, itu akan meredam ledakannya. Secara teori ya, itu dapat mengangkat pelurunya ke atas. Peluru yang saya maksud yaitu ya selongsong ini, petasan ini. Nah oke, dimasukkan sawdustnya terlebih dahulu. Tadi di awal sudah ditambahkan tanah liat ya, jangan lupa. Tapi tanah liatnya jangan tebal-tebal. Nah oke, kita tandai. Banyak sekali ya. Nah kita lubangi dulu nih, jangan sampai ada kesalahan seperti yang kemarin, yang tadi, supaya aman. Karena serbuk mercon itu rentan menyala terhadap fraksi ya, atau gesekan besi. Makanya amannya kita lubangi dulu. Nah kita masukkan metode sumbu yang seperti ini ya, dari awal langsung ke akhir. Jadi kita tidak perlu melubangi seperti yang di video yang pertama tadi, yang selongsongnya warna hijau ya. Nah kita masukkan flash powder atau bubuk merconnya. Oh iya teman-teman, maaf ya ada bagian yang terlewat. Jadi setelah tadi menambahkan sawdust, tambahkan bubuk mercon sedikit saja ya. Perbandingannya setengah dari sawdust yang kita berikan. Lalu kita tambahkan clay. Nah selanjutnya di tahap akhir ini kita kan sedang menambahkan mercon ya. Bagaimana cara memadatkan bubuk mercon? Nah kita jangan langsung memadatkannya dengan kayu dowel. Kita beri dulu alasnya dengan kertas atau dengan bekas obat nyamuk ya, yang kertas itu, jadi lebih aman supaya tidak meledak di tangan. Oke, kita tekan ya. Kalau Anda berani, Anda bisa tekan menggunakan palu, tapi saya tidak berani, jadi saya menggunakan metode ini saja, tekanan menggunakan tangan. Nah itu terakhirnya ditutupi kepalanya dengan tanah liat dan rapihkan. Oke, ditandai flash dan clay. Nah penampakannya seperti ini. Nah untuk video ini saya tambahkan lagi sumbu sekunder ya, untuk menjaga-jaga apabila sumbu yang di dalam tadi mati, dan sekaligus
menjadi time fuse ya, atau spotlight fuse, supaya kita dapat melihat. Nah, ini dia penampakan yang sudah jadi beserta rakitan-rakitan lainnya. Nah, jujur saja saya mendapatkan bekas merconnya itu dari yang warna biru ya. Nah, untuk yang tengah itu adalah mercon yang warna biru, tapi saya modifikasi supaya tidak terlalu besar ledakannya. Oke, saatnya uji coba. Ini uji coba pertama. Lalu selanjutnya ada tes kedua. Lalu selanjutnya adalah inverted. Gagal ya, jadi untuk yang satu ini karena lift charge-nya sudah tercampur dengan sawdust. Saya kurang teliti tadi saat memasukkannya. Lalu selanjutnya yang normal, bukan inverted. Oh ya teman-teman, jadi untuk tabung yang saya gunakan itu adalah bekas air mancur ya. Kalian juga bisa menggunakan atau membuat sendiri ya menggunakan tabung PVC, tapi saya tidak menyarankan karena tidak aman. Lalu alternatif lainnya adalah apabila kalian telah menyalakan kembang api air mancur, nah jangan dibuang. Fungsinya untuk melontarkan petasan ini. Selanjutnya tes yang inverted. Selanjutnya adalah tes dengan bahan korek api ya. Sebetulnya ini hasilnya akan gagal ya, karena tidak meledak di atas, namun pelontarnya cukup berhasil melontarkan pelurunya dengan tinggi. Ya, bisa dilihat itu titik pijar api warna merah yang sangat kecil ya. Saya tidak bisa menandainya, tapi cukup terlihat kan? Nah itu, jadi cukup tinggi, cukup berhasil untuk bahan yang sederhana. Nah, untuk selanjutnya adalah yang bahan flash ya. Kali ini saya tidak akan menggunakan tabung uji coba, karena ini menggunakan pupuk mercon. Cukup berhasil ya, cukup memuaskan. Lift charge-nya yang menggunakan pupuk mercon sepertinya rasionya kurang tepat, harusnya lebih banyak lagi supaya dorongannya lebih tinggi. Lalu selanjutnya yang kedua, menggunakan tabung. Gagal ya, sepertinya pupuk merconnya masih kurang banyak sehingga tidak terangkat, dan tabungnya kurang panjang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya dapat mengikuti video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih guys.